Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Sebelum menghadapi Sheffield United ada konferensi pers dari Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag memberikan komentar di pertanyaan-pertanyaan terkait dengan beberapa pemain Manchester United. Diawali justru komentar Erik ten Hag tentang Sir Jim Ratcliffe. Erik ten Hag mengatakan tidak, jadi belum ada hal yang dikabarkan ya kepada Erik ten Hag. Jadi saya tidak terlibat di sini. Pihak lainnya di dalam klub yang sekarang sedang berurusan dengan hal ini. Saya sekarang fokus di tim saya, fokus di situasi saat ini, dan yang paling penting prioritasnya adalah pertandingan selanjutnya, dan ini tentang hal tersebut. Walaupun sih menurut gue pastinya akan sangat berpengaruh ya situasi yang akan datang dengan Manchester United. Katakanlah Sir Jim Ratcliffe datang ya kan, lalu siapa yang akan menjadi orang yang akan mengurus terkait dengan Manchester United di sisi olahraga. Ini kan ada urusannya atau keterkaitan langsung dengan Erik ten Hag, di mana yang gue harapkan Erik ten Hag akan mendapatkan support, akan mendapatkan dukungan yang penuh ya, karena tanpa itu semua menurut gua Manchester United hanya akan mengulangi lagi lingkaran ataupun siklus seperti 10 tahun sebelumnya, di mana David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, bahkan Ole Gunnar Solskjaer tidak mendapatkan support yang signifikan, support yang total dari manajemen Manchester United, dan hasilnya kita sudah tahu ya, Manchester United tidak konsisten dalam usahanya untuk meraih prestasi. Gue tidak bilang Manchester United tidak ada prestasi, tidak, karena dalam raihan 10 tahun belakangan ini Manchester United tentu saja juga memiliki prestasi sendiri, trofi-trofi juga didapatkan ya kan, tapi belum pada atau belum berada di level sebelum Sir Alex Ferguson pensiun ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang Jadon Sancho. Erik ten Hag mengatakan semua telah dikatakan terkait dengan Jadon Sancho, jadi dia tidak ingin tidak ingin berlama-lama ya kan, membahas tentang Jadon Sancho yang situasinya sudah sangat jelas. Lalu tentang tim dan juga kemenangan, Erik ten Hag mengatakan Anda tidak bisa mengulang, tapi kita bisa melakukan ini. Anda lihat ya, kalau ada dressing room yang kuat, mereka ini secara bersama-sama dan mereka berada di halaman yang sama. Mereka juga memiliki determinasi yang tinggi dan ingin memenangkan pertandingan-pertandingan. Ini apa yang kita lihat di beberapa waktu terakhir. Dan pada akhirnya kita mengalahkan mereka, dan secara fisik kita sangat kuat. Secara mental kita juga terus melakukannya dan kita sangat kuat. Ada pertanyaan tentang Andre Onana. Erik ten Hag mengatakan kita tahu kita tahu dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Seperti semua pemain yang datang ke Premier League, Anda butuh melakukan proses integrasi, tapi dia telah melakukannya. Banyak pemain-pemain besar di posisi kiper untuk Manchester United seperti Peter Schmeichel dan juga David De Gea. Mereka ini bermulai dengan tidak bagus ya. Dan Andre Onana tahu kalau ini juga merupakan sesuatu yang bagus ya, melihat sejarah dari kiper-kiper besar Manchester United dan mengetahui juga hal-hal tersebut. Kita sekarang hidup di masa sekarang, kita juga akan hidup di masa yang mendatang. Dan dia harus membuat masa yang akan datang ya dengan cara memberikan performa yang lebih baik. Saya yakin dia akan melakukannya. Dia menunjukkannya di Barcelona, Ajax, dan juga Inter Milan. Dia berada di semifinal dan juga di final Champions League. Saya yakin dia akan memberikan performa yang luar biasa. Seperti gue singgung ketika transisi penjaga gawang dari David De Gea ke Andre Onana. Bahkan gue juga singgung ya ke penjaga gawang lainnya. Gue ingat betul di masa-masa dengan David De Gea banyak sekali komentar dari fans Manchester United. David De Gea tidak bisa ini, tidak bisa itu, butuh yang ini dan yang itu. Dan Andre Onana juga termasuk nama yang banyak disebutkan. Tapi ketika situasi seperti ini, apa yang terjadi? Justru lebih banyak kritikan daripada support untuk sang penjaga gawang. Gua memilih untuk tidak melakukan kritik dengan berlebihan. Kenapa? Sering gua katakan,
penjaga gawang di Manchester United, kalau kita lihat sejarahnya, betul apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Semua penjaga gawang dengan nama-nama besar di Manchester United hampir tidak ada yang tidak pernah membuat blunder. Mereka semua pernah melakukannya. Itu satu. Nomor dua, transformasi atau bahkan transisi dari posisi penjaga gawang dari penjaga gawang senior sebelumnya ke penjaga gawang yang baru. Ini periode yang sulit di Manchester United, dan ini sekarang yang terjadi dengan Andre Onana. Dan apakah dengan hal ini maka jual saja Andre Onana dan lain-lain? Ya menurut gue tidak. Ini kan yang diminta juga oleh banyak fans Manchester United, dan sekarang kita memiliki kiper ini. Oke, David De Gea merupakan penjaga gawang yang luar biasa, tapi menurut gue itu sudah bagian dari masa lalu. Terima kasih atas segala usaha ya, penyelamatan yang gemilang dan lain-lain. Tapi saat ini penjaga gawang Manchester United adalah seorang Andre Onana, dan gua harapkan Andre Onana bisa memperbaiki situasi dengan penampilannya. Dan kalau yang gua lihat memang nampaknya dari sisi mental sih, itu yang lebih banyak. Gue tidak mau mengatakan dia kena mental, enggak. Gua menilai dia masih sulit untuk fokus ya di masa adaptasi ini, karena dia masih dalam masa adaptasi tentu saja di Premier League. Kenapa? Salah satu tantangan besar adalah departemen pertahanan dari Manchester United yang terus-menerus berubah. Dan gue harapkan ketika nanti lini pertahanan ini sudah bisa lebih solid ya, maka penampilan dari Andre Onana ini akan menjadi lebih baik juga ya. Dan karena menurut gue ini, sekali lagi, gue melihat pemain memang secara individu, tapi gue juga melihat secara unit, secara kesatuan. Erik ten Hag juga memiliki pendapat tentang Harry Maguire, ditanyakan tentang hal tersebut ya. Saya tidak mendengarnya, artinya cemoohan dari fans. Semua fans sangat suportif ketika kita menghadapi Brentford dan juga di pertandingan sebelumnya. Saya pikir kita memiliki hubungan yang kuat dengan fans kita, dan saya tidak berpikir Harry ini diejek ya. Dia tidak tentu saja dia tidak layak untuk menerima ejekan tersebut. Performanya ketika menghadapi Brentford dan juga ketika bermain untuk Inggris sangat bagus. Ya, Harry Maguire ini juga pemain yang menurut gua unik dan menarik untuk dibahas untuk masa-masa awal di Manchester United. Karena apa? Menurut gua salah satu pemain di antara sedikit pemain yang memiliki performa yang bagus di masa-masa periode awal Manchester United musim ini, di mana performa belum stabil dan juga hasil tidak begitu positif. Tapi Harry Maguire, seperti gue katakan ya, sedikit di antara para pemain yang justru bisa tampil bagus, bahkan impresif kalau melihat bagaimana banyaknya ya kritik cemoohan terkait dengan Harry Maguire. Situasi di awal musim dia nyaris ke West Ham tapi gagal. Banyak juga dikomentari ya kan, karena kalau seandainya dia bisa ke West Ham maka akan ada back baru datang dan lain-lain. Gua juga termasuk yang memberikan kritik keras terhadap Harry Maguire, tapi di sisi lain gue juga mencium nih dalam tanda kutip ya aroma perubahan. Kenapa? Ada hal yang diubah juga oleh Erik ten Hag terkait dengan Harry Maguire. Posisi kapten dicopot, lalu juga bukan menjadi pilihan utama lagi. Ternyata Harry Maguire pelan-pelan ini dia nampaknya ingin membuktikan ya sejauh ini kalau hal-hal tersebut tidak mengganggu keinginannya ya untuk memiliki penampilan yang bagus bersama dengan Manchester United, lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Dan sejauh ini bagaimana penampilan dari Harry Maguire, menurut gue so far so good. Bahkan kalau dilihat presentasi ketika Harry Maguire bermain bersama dengan Manchester United sampai dengan sejauh ini, menurut gue presentasinya cukup bagus loh. Artinya Manchester United tidak banyak menderita kekalahan ketika Harry Maguire bermain di awal musim ini. Semoga dia juga bisa bisa konsisten, itu penting karena di Manchester United tampil bagus saja tidak cukup bagus katakanlah demikian, tapi juga harus berpenampilan bagus dengan konsisten. Gue sih harapkan ya Harry Maguire bisa bermain ketika menghadapi Sheffield United. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Sheffield United. Setiap pertandingan di Premier League ini sulit. Dan kalau Anda melihat hasil mereka ketika menghadapi City dan juga Spurs,
mereka ini ya hampir mendapatkan kemenangan. Kalau Anda tidak bermain dengan baik ya, tidak bermain sepak bola dengan baik, Anda bisa mendapatkan kekalahan. Kita telah memenangkan pertandingan away terakhir kita. Tetapi ini bukan tentang hal tersebut. Kita tidak bisa hanya menghitung dari masa lalu dan musim lalu kita berada di posisi ketiga. Kita memenangkan sebuah trofi. Kita berada juga di final yang lainnya. Kita harus melihat ke masa depan. Kita harus bisa merubah masa depan. Erik ten Hag intinya menitik beratkan jangan melihat Sheffield United yang saat ini berada di papan klasemen di dasar, ya kan. Tapi ketika penampilan mereka menghadapi Tottenham Hotspur dan juga Manchester City disebutkan oleh Erik ten Hag, mereka ini nyaris merubah situasinya. Dan kalau Manchester United tidak fokus, ya Manchester United juga bisa kena hukumannya. Sepakat gue, ini Premier League, bagaimanapun juga ini Premier League. Tim yang berada di Premier League, mereka semua ini punya kualitasnya masing-masing. Dan Sheffield United yang saat ini berada di bawah, ya mereka juga punya peluang untuk mengejutkan. Dan semoga itu tidak terjadi ketika menghadapi Manchester United. Terkait dengan Victor Lindelof yang ada tragedi di Brussels ya, Erik ten Hag mengatakan situasi yang sangat-sangat buruk. Ya ini sangat menyedihkan untuk para korban dan juga keluarga dan teman-temannya korban yang di Brussels. Ini merupakan dunia yang sangat gila. Tentu saja Victor juga memiliki problem karena ini merupakan pengalaman yang buruk sebagai anggota tim nasional Swedia. Dia adalah kaptennya, dia harus berada di depan dan memberikan statement, tapi dia bisa mengatasinya. Dia sangat lelah setelah itu. Dia tidak tidur semalaman dan dia kembali, dan kemarin dia sudah berlatih kembali. Dia bisa mengatasi situasinya. Tentu saja pikiran kita sekarang berada dengan Victor dan juga korban-korban dan orang-orang yang berhubungan juga dengan para korban. Victor memiliki energi dan juga siap untuk bermain di pertandingan ini. Walaupun demikian, gue berpikir kecil kemungkinan Victor Lindelof kemungkinan Victor Lindelof akan dimainkan ya di pertandingan ini. Menurut gue sih secara dengan amatir melihat situasi terakhir dari Victor Lindelof itu sendiri. Mengenai Bruno Fernandes yang posisinya berubah, Erik ten Hag mengatakan sebagai sebuah squad di periode dalam musim ya, satu musim, Anda harus bisa mengatasi situasi-situasi tertentu seperti cedera yang banyak. Dan untuk posisi fullback dan juga sayap kanan di beberapa pertandingan terakhir, kita harus menemukan solusinya. Bruno juga sangat bagus di posisi sayap kanan. Dia juga memiliki kebebasan di sana bermain yang sebenarnya bukan di posisi yang biasanya, tapi dia datang dari dalam lebih banyak. Dan juga posisi nomor 10 yang selalu Anda ingin gunakan sebagai seorang pemain seperti saat ini. Dia adalah pemain yang menciptakan banyak peluang di semua pertandingannya. Mohon maaf ya, tenggorokan agak kering. Itu dia tanggapan Erik ten Hag mengenai Bruno Fernandes. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada Erik ten Hag. Banyak fans yang mengatakan Manchester United dengan Bruno Fernandes, jual saja Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini tidak jelas fungsinya dan lain-lain. Tapi dari apa yang dikatakan Erik ten Hag, menurut gue jelas fungsi dari Bruno Fernandes adalah salah satunya yaitu pemain kepercayaan dari Erik ten Hag. Bahkan ketika posisi lain yang absen, Bruno Fernandes yang diminta untuk bermain di posisi tersebut, walaupun banyak pilihan-pilihan lain. Kenapa? Ya, sedemikian besarnya rasa kepercayaan Erik ten Hag kepada Bruno Fernandes. Dan secara teknis, menurut gua ini sangat beralasan. Kenapa? Kontribusi dari Bruno Fernandes itu sangat luar biasa. Salah satu senjata utama dari sang pemain adalah menciptakan peluang. Ini sudah dibuktikan musim-musim sebelumnya ya, sangat banyak.
chances created by a player, peluang-peluang diciptakan oleh satu pemain, Bruno Fernandes angkanya sangat tinggi. Seandainya Manchester United punya striker yang mumpuni, striker yang premium untuk mengeksekusi peluang-peluang tersebut, itu akan berubah menjadi assist gitu. Tapi kenyataannya Manchester United Manchester United sampai dengan saat ini masih dalam upaya gitu ya untuk bisa memiliki striker yang premium. Saat ini kan ada Rasmus Højlund, tapi jangan lupa Rasmus Højlund ini masih dalam tahap perkembangan. Dia bisa jadi lebih bagus lagi, tapi dia masih belum berada di kapasitas yang tertinggi, belum menjadi pemain yang premium. Dan kalau itu bisa dihadirkan di Manchester United, Bruno Fernandes akan lebih terlihat lagi kontribusinya. Tapi kalau gue lihat memang Bruno Fernandes ini inspirasi juga di permainan ya. Manchester United di atas lapangan itu tidak terbantahkan. Bagaimana perannya sangat krusial ketika Bruno Fernandes tampil bagus, maka satu tim ini terangkat. Ketika Bruno Fernandes tidak tampil maksimal, ini memiliki pengaruh yang juga sangat besar di permainan Manchester United secara keseluruhan. Dan ini tentu saja bersama dengan seorang Casemiro yang nampaknya akan absen ya di pertandingan besok. Dan sudah gue bahas di video sebelumnya, ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Casemiro tentu saja. Dan itu yang akan gue nantikan ketika menghadapi Sheffield United hari Sabtu malam atau hari Ahad dini hari waktu Indonesia. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.